betul. Dan dia juga waktu dia ada di dunia, dia banyak berkorban untuk umatnya, untuk domba-dombanya. Dan itu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tidak ada yang lebih besar daripada kasih seorang yang berikan nyawanya. Ini saya katakan tentang nyawa ini nyawa ini sebenarnya dalam hidup kita ini sangat berharga. Amin. Nyawa kita ini sangat-sangat berharga. Ini lingkali tes, lagi hujan, datang ibadah ya. Maaf, lagi muntah berak, lagi maaf ya, lagi flu, nggak bisa nanti kena hujan. Maaf, saya nggak bisa datang ke gereja, Bu Gembala, karena saya lagi ini, lagi itu. Berdalih. Baru begitu aja. Apa itu mencintai? Apa itu mengasihi? Apakah itu dengan rela mengasihi Tuhan? Saudara ingat, di dalam Matius Yesus berkata, kalau engkau mengasihi saudaramu lebih dari aku, engkau tidak layak di hadapan. Kalau engkau sayang nyawamu, engkau akan kehilangan nyawamu. Betul. Itu sudah klaim jadi Tuhan dan sudah memang difirmankan. Kalau engkau sayang nyawamu, engkau akan kehilangan nyawamu. Betul, banyak. Aduh, saya ngantuk, saya nggak bisa. Berdalih, berbohong. Yang ada sakit bilang sakit karena apa? Takut nyawanya sakit, takut nyawanya atau tubuhnya sakit. Kalau saya mau ceritakan nanti dikirain saudara, wah udahlah itu rahasia Ibu Gembala. Tapi ini saya harus katakan saudara, saya sakit loh saudara, tapi saya masih pergi ke pasar Senen untuk bukan untuk apa, saya mengasihi domba, saya mengasihi jemaat. Sudah cukup, nggak usah ke pasar. So keringat dingin saya saudara, belum makan. Ini di mimbar, saya nggak bohong. Supaya saya jemaat kalau pulang ibadah makan. Supaya jemaat saya kesiang pulang enak jauh-jauh pulang. Karena saya mencintai jemaatku, saya menangis. Biar aku rela sakit. Karena saya mengasihi. Ya tapi mereka kan gak mengasihi mami, gak mengasihi gembala. Biar mereka yang mengasihi saya. Bukti nyata mami, bukti nyata. Mami berkorban selalu. Jumat, Rabu, Sabtu kasih makan, Minggu kasih makan mereka. Bukti buah-buah apa hasilnya mami? Sakit kan? Saya bilang jangan. Itu berarti kamu menghalangi berkat Tuhan. Mami sudah berjanji, mami mati dalam pelayanan itu sangat sempurna di dalam hidup mami. Tapi kalau jemaat mati di dalam pelayanan, kalau jemaat mati dalam mall, ada pergi cuma nonton TV kok mati, pergi kemana-mana, itu tidak akan Tuhan jemput. Tapi kalau kita mati dalam pelayanan, itu sangat berharga di mata Tuhan. Betul saudara. Sampai kemarin saya masih ke pasar. Pulang dari rumah sakit saya masih pergi ke pasar. Karena saya sudah rasa enakan badan, saya masih pergi beli. Saya masih pulang-pulang hujan saudara. Coba baru keluar rumah sakit, so pergi pasar, pulang-pulang pasar kena hujan. Saya nggak sayang tubuh saya.
Cuma saya sayangkan selalu, aduh, ibu gembala kan ibu gembala, harus kuat. Kan ibu gembala, harus mesti kuat. Emang kalau sudah jadi ibu gembala nggak boleh sakit? Tuhan Yesus aja dia merasa mau mati waktu dia mengalami tekanan loh. Coba kita baca. Waktu di saat-saatnya Yesus, tadi Yesus bilang menyerahkan dirinya, dan waktu saat-saatnya dia sudah saat-saatnya sudah dekat, dia akan disalib. Dia panggil dia punya murid 3 aja. Mari kita ke bukit. Ini hati Yesus loh. Tapi muridnya kan nggak tahu tekanan yang ada di dalam hati Yesus. Murid-murid tidak tahu. Dia langsung ajak untuk berdoa. Sebelum dia ditangkap, sebelum dia divonis, sebelum disiksa, dia ajak beberapa muridnya untuk berdoa dengan dia. Dan waktu mereka sudah ada di bukit, apa kata Yesus? Dia menyendiri dan dia berdoa kepada Bapa. Ungkapan Yesus sebagai manusia. Yesus tidak berdaya waktu itu, tapi dia kuat. Dia tidak mesti lihat dia punya murid-murid. Tapi waktu itu Yesus datang, dia berdoa kepada Bapa. Coba tolong bacakan di dalam. Haleluya. Amin. Matius 26 ayat 38 39. Haleluya. Matius 26 ayat 38. Waktu Yesus sudah mau menyerahkan hidupnya, tapi di situ dia takut juga. Yesus merasa tekanan. Matius 26. Satu orang baca, saya minta. Satu yang kalau belum dapat di Matius 26 ayat 30. yang keras. 38 39. Matius 26 ayat 38 dan 39. Amin. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, Amin. seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Amin. Itu waktu Yesus berdoa, dia manusia biasa, dia tidak berdaya, dia lemah. Padahal dia adalah Tuhan. Tapi secara manusia, dia tahu manusia itu memang lemah. Manusia itu memang seringkali tidak berdaya. Serasanya aku ingin mati, kata Tuhan. Yesus aja berkata begitu loh saudara. Serasanya aku ingin mati karena mengalami tekanan. Jangan mentang-mentang so gembala, nggak boleh sedih, nggak boleh sakit, nggak ada tekanan. Justru gembala itulah yang banyak mengalami tekanan. Justru gembalanya yang capek. Mau ini datang enak-enak duduk. Tapi semua itu gembala, baik pun pikiran, baik pun badan. Kalau gembala malas ya alhamdulillah ya, dia itu tenang aja. Jemaatnya mau pulang, so kasih kolektan, oh mau pulang, puji Tuhan. Dia nggak mau tahu jemaat mau kasih ongkos, mau jalan kaki, dia nggak mau tahu. Jemaat lapar itu gembala nggak mau tahu, nggak mau tahu. Coba saudara pergi di gereja-gereja besar, mana dia mau tahu?
Mereka mana mau tahu, saudara. Kalau jemaatnya ada duit mau pulang kurang berjalan kaki, itu mana mau tahu itu Bu Gembala. Jemaat lapar mana mau tahu Ibu Bapak Gembala. Tapi saya enggak, dari dulu loh, bukan baru sekarang. Dari dulu saya, sebelum jadi gembala, saya memang punya roh. Kesian Pak Pendeta Pangapian. Saya kan mau penginjilan. Kalau saya nggak ada, kasihlah mereka bercepat-cepat 5.000. Tapi nggak tahu lah, katanya nggak dikasih. Saudara, itu kasih itu. Ada pujian berkata, kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Tuh, kasih Allah melingkupi saya sampai selama-lamanya. Itu kasih Allah. Dan kasih itu betul-betul berkorban, dan kasih itu memang betul-betul perbuatan, betul-betul dengan perbuatan, bukan mulut doang. Aduh, Ibu Stanley baik ya, Ibu Pendeta Gembala baik. Siapa yang kayak Ibu Gembala kita? So kasih makan, so kasih ongkos, dianterin lagi, ngomong gitu. Pas